makan gorengan 3, ambil 1 dia, jauh 1. Ya. Oh. Ini saya bawa Pak Deha ini. Bang Benjamin percaya nggak dengan Paulus? Kenapa? Bang Benjamin percaya nggak dengan Paulus? Percaya dong. Kenapa? Percaya dong Pak Deha. Pak Deha ini juga Ada Kristen, masalah tapi nggak apa percaya dengan dia. Paulus? Nah, ceritakan masalahnya Pak Deha, ceritakan. Iya, iya, iya. Bang Benyamin, kita kenalan dulu sebelum kita diskusi agama, kita kenalan dulu lah. Oke, Ya, Pak. saya dari Pulau Nias, Pak Benyamin, dan saya salah seorang pendeta TikTok. Ya, saya bukan gelar pendeta yang kuliah di sekolah, duduk bangku, enggak. Saya pendeta berdasarkan firman Tuhan. Gerejanya gereja Nias Pak Dehe berarti? Saya di mana aja gereja. Itu gereja Nias hanyalah sebuah organisasi, ya. Di dalam gereja tidak ada Yesus. Tidak ada Yesus dalam gereja. Tidak ada Tuhan. Hanya gedung perkumpulan. Jadi saya tidak mengatakan saya gereja A, gereja. Yang penting saya adalah pengikut Yesus yang sejati. Berarti Ya, tidak terdaftar di mana-mana gitu ya Pak Dehe ya? Gimana? Tidak terdaftar di gereja manapun gitu ya? Oh, terdaftar, secara formalitas ya? terdaftar, tetapi saya tidak menyebutkan namanya, ya, karena tidak berguna itu namanya. Itu bukan nama gerejanya kita bahas. Yang kita bahas adalah firman Tuhan yang tertulis. Ya, ingat itu. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, bukan doktrin, bukan karangan, asumsi atau lain sebagainya. Ya, kita diskusi sesuai yang tertulis. Saya tidak mau asumsi. Saya juga bisa ngarang. Nah, kita bahas mengenai Paskah saja, karena ini kan lagi luar biasa Paskah. Kita bahas mengenai Paskah. Gimana? Kita bahas ketuhanan. Ada masalah apa dengan Paskah? Saya tidak masalah. Saya bilang kita bahas. Saya nggak ada masalah. Oke. Kalau ada masalah itu sudah dibawa di hadapan Pilatus dan ahli-ahli Taurat. Gimana? Kita bahas penyaliban Yesus saja. Terserah apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dibahas. Ya, menurut saya penyaliban Yesus itu adalah rencana manusia, bukan rencana Allah, apalagi rencana yang lain. Bagaimana menurut Anda? Coba. Setuju. Bencana iblis ya tepatnya. Rencana iblis katanya Pak Deha. Tuh. Oh, rencana iblis. Setuju. Iya. Ya, Jahat itu kan berasal dari iblis. Pak Dehe setuju nggak? Kalau saya keluarkan statement itu. saya tidak setuju karena Yesus tidak disalibkan oleh iblis. Sebentar Pak Dehe. Statement saya kan apa yang jahat itu berasal dari si jahat atau Saya iblis. tidak setuju. Setuju nggak Pak Dehe dengan itu? Saya tidak setuju. Kenapa? Karena ketika Yesus disalibkan, yang memutuskan hukuman Yesus itu adalah bukan iblis tapi manusia. Saya punya dalilnya. Berarti tidak semua hal jahat itu berasal dari si jahat, begitu? Ya, betul. Karena Berarti ketika Yesus dihukum mati dan disalibkan di Golgota, yang berkumpul di sana adalah ahli-ahli Taurat dan imam-imam besar, bukan setan. Sesuai yang ada di dalam Alkitab, bukan setan yang berkumpul dan bukan Allah dan bukan rencana Allah. Ingat tuh, 11.000 penonton. Saya jelaskan di sini, kematian Yesus adalah kehendak manusia, bukan kehendak Allah, apalagi kehendak iblis. Saya ada datanya dan tertulis di dalam Alkitab orang Kristen. Iblis. Sangat jelas. Yudas dibisikkan iblis. Setuju Pak Dehe? Kurang kedengaran suaranya, Bang. Yudas Iskariot dibisikkan oleh iblis. Setuju Pak Dehe dengan ayat itu? Itu dia dibisikkan oleh iblis, tetapi yang memutuskan
Dan yang menombak Yesus itu adalah manusia, bukan iblis, apalagi Allah. Ya. Ya, berarti kita kan beda persepsinya di situ, Pak De. Saya sesuai Alkitab. Apa yang ditulis di dalam Alkitab itu yang kusampaikan. Karena kata Yesus, ajarilah mereka apa yang kusampaikan. Siapapun pendeta yang punya ilmu di antara 11.000 penonton ini, silakan naik. Kita bahas mengenai penyaliban Yesus. Tapi Menurut ada saya ayat, adalah tapi ada ayat semua yang jahat itu berasal dari si jahat. Sebentar Begitu, dulu, Pak? biar selesai aku dulu. Nanti silakan bicara. Bahwa barang siapa yang menghujat Allah, dia harus dihukum mati. Dan yang menghukum mati Yesus adalah imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat. Dan yang menyelesaikan tugas menombak adalah tentara-tentara Romawi. Saya punya dalilnya. Silakan dibantah. Saya siap. Lanjutkan. Itu nggak perlu dibantah, kan permasalahannya perbedaan kita yang mendasar itu bahwa ada ayat, saya nggak tahu kalau saya main-main ayat gitu nggak ada, tapi saya pernah tahu ada ayat bahwa semua yang jahat itu berasal dari si jahat, begitu. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, penyaliban itu adalah rencana si jahat. Karena rencananya jahat, otomatis asalnya dari si jahat atau iblis itu sendiri. Begitu aja kesimpulannya, Pak Dehe. Ya, terlepas Pak Dehe sepakat atau tidak dari manusia, sama saja lah menurut saya. Di mana ayat ada datanya bahwa si jahat memutuskan Yesus disalibkan? Coba di abang Bukan si jahat memutuskan untuk disalibkan, bukan. Maksud saya bukan. ada ayat yang mengatakan bahwa semua yang jahat itu berasal dari si jahat. Begitu. Itu kalau statementnya Pak Dehe ambil sekilas bahwa si iblis ini menyalibkan Yesus, ya nggak ada, mau dicari dari seluruh isi Alkitab juga nggak akan ada itu. Karena semua hal yang jahat dari pikiran manusia itu berasal dari si jahat atau iblis itu, makanya rencana jahat tentang penyaliban itu berasal dari iblis. Begitu loh kesimpulannya. Logikanya begitu, Pak De. Tipis-tipis dulu ya, biar penonton paham. Jangan nanti penonton mengatakan bahwa Pak Dehe kenapa berbeda dengan para pendeta. Karena para pendeta ini tidak membaca dengan semua ayat yang ada. Ya, saya buka tipis-tipis. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Berarti kalau dibilang semua berarti seluruh imam dan seluruh kepala tua-tua bangsa Yahudi. Berarti di sini sudah jelas membunuh Yesus. Ada nanti berikutnya, tapi saya tidak lanjutkan karena Bapak mengatakan tadi jangan terlalu kita bahas. Saya cukup di situ saja sampaikan. Ada nanti ayat-ayat pendukungnya di bawah-bawah, nanti diserahkan dia. Dan ketika dia mengatakan, ada lagi, saya bocorin sedikit. Saya punya dasar, Bang, makanya saya berkata begitu. Ketika nanti dia di hadapan Pilatus dan menganggap bahwa dirinya adalah anak Allah. Dan menurut hukum adat istiadat orang Yahudi sudah melanggar hukum, sudah menghujat dia. Makanya dia dihukum mati nanti di hadapan Pilatus. Menista, Pak De. Bahasa sekarang itu menista. Ya, betul. Menista agama Yahudi. Ya, betul. Itulah dasar saya mengapa saya mengatakan bahwa yang memutuskan ini adalah manusia. Ya, setuju. Kalau keputusannya setuju. Tapi rencananya
si jahat, gitu loh katanya. Kalau yang Iya. memutuskan saya setuju, manusia jelas lah. Pontius Pilatus, hukuman itu dijatuhkan oleh Pontius Pilatus, itu jelas, tidak Iya. terbantahkan itu Pak Dehe. Manusia. Banyak para pendeta congor mengatakan bahwa yang menghukum Yesus itu adalah kehendak Allah. Mana ada? Enggak ada. Kehendak Allah damai sejahtera. Enggak ada itu. Itu hanya doktrin. Ya, itu banyak. Hanya doktrin. Ya, banyak yang beranggapan seperti itu memang. Ya, mengaitkan supaya Yesus itu meninggal untuk mengampuni dosa. Tidak ada satupun ayat yang kata Yesus bahwa dia mati di kayu salib itu untuk menghapus dosa. Nggak ada. Nggak ada itu. Saya sudah baca semua Alkitab itu. Cuman saya karena sering sakit udah habis di kepala saya ayat-ayatnya. Sudah nggak kuhafal. Makanya kalau saya pendeta ini, waduh, bisa habis jemaat. Habis mereka karena saya sampaikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya sampaikan. Kalau menembus Karena- dosa manusia ada Pak Dehe harusnya ayatnya. Kalau Itu tentang ayat bukan Yesus yang mengatakan itu. Yang Yesus katakan kepada Anak manusia akan diserahkan kuasa untuk di menebus. surga dan di bumi. anak manusia akan diserahkan untuk menebus umat manusia. Kan ada itu kurang lebih begitu ayatnya. Itu perkataan bukan perkataan Yesus tuh bosku. Perkataan Yesus, Pak. Saya nggak hafal pula ayatnya ya. Itu Iya. perkataan Yesus Pak Dehe. Karena Anak kamu manusia tidak akan itu diserahkan. sayangnya abang tidak tahu ayatnya, makanya kita tidak bisa Wah, bahas. kalau saya tahu ayatnya persis, Cari Pak, dulu, ini cari kalah dulu nanti, gitu. cari dulu nanti kita mainkan. Nanti kalau saya bawa ayat, tapi saya satu ini. Kalau saya bawa ayat, waduh. Ya nggak apa-apa. Selesai Ada lah, hari, Pak, nanti. ada hari esok kita mainkan. Jangan buru-buru, santai aja. Oke. Ini kan Tapi kita ada yang ayatnya itu Pak De. Ada Iya, ayatnya itu. Teman-teman kita di kan bawah hanya pasti tahu. diskusi memperdalam iman kita, saling memahami, saling melengkapi. Kalau ada yang mengatakan, memang banyak yang beranggapan, apalagi teman-teman Kristen juga, Ya, bahwa pendeta juga, bahwa penyalipan itu adalah rencana Allah. Banyak yang mengatakan itu, tapi saya sendiri tidak begitu mengartikannya. Rencana penyalipan itu adalah rencana si jahat, begitu. Karena tidak ada dalilnya bang di dalam buku dari Markus, Yohanes, Lukas, Matius. Tidak ada dalilnya itu hanya sebuah asumsi mengaitkan ayat-ayat di belakang dari perjanjian lama. Ya berarti kan Pak De sama saya tentang penyalipan kan nggak ada masalah. Betul, Ya betul. kan? Ya sudah. Betul. Pada Makanya Islam ngopi lah yang dulu, kita ada ngopi masalah dulu gitu. kita, ngopi dulu, nggak ada masalah kita. Kita sepakat Pak Ustadz bahwa Yesus disalibkan oleh manusia. Ya, itu memang betul bahwa dilakukan oleh manusia ya, tapi rencananya adalah rencana si jahat. Iya, banyak para pendeta mengatakan bahwa rencana Allah. Mana ada ayatnya itu? Tidak ada satupun titik bahwa rencana Allah. Jadi kayak gimana sistem penebusan dosa? Katanya Tuhan yang nebus dosa tadi. Nggak ada karena Yesus menghujat, mengatakan dia adalah anak Allah, maka hukum adat istiadat Yahudi dia wajib disalibkan. Dan ketika Yesus disalibkan, salah seorang dari yang tersalibkan itu harus diturunkan sesuai adat istiadat. Berarti Pak Dehe sama Bang Benjamin, berarti penyalipan Yesus itu bukan untuk menebus dosa dong? Nggak ada di situ. Ih. Nggak ada. Cuma Gini, sebentar. Saya ayat bicara dulu. demi ayat Sedikit Pak De. dikaitkan ayat demi ayat. Nggak bisa. Bang, Kita satu persepsi. Kita sama-sama baca Alkitab. Gini Pak Ustadz, bahwa saya dengan Pak Dehe itu sepakat bahwa tentang penyalipan itu bukan rencana Allah. Saya setuju.
Begitu. Baik. Nah, yang kedua, kalau Pak Ustadz bilang penyalipan itu bukan untuk penebusan, sedangkan Pak Dehe bilang bukan untuk penebusan, saya bilang untuk penebusan dosa. Itu yang kita tidak sepakat. Kenapa Bahwa beda? Ada dalilnya. Makanya saya bilang kalau saya tunjukkan ayatnya, nanti Pak Dehe sudah langsung kalah nanti. Ada Oh, enggak. ayat, Saya anak sudah manusia siapkan. akan diserahkan untuk menebus dosa manusia. Itu jelas ayat itu, ada ayatnya itu. Kalau Anda mengatakan anak manusia datang untuk menebus dosa manusia, berarti dengan sendirinya Anda menganggap Yesus bukan Tuhan. Nah, ini lagi nanti Pak De. Kita gini sebentar Pak De. Nanti kita akan melebar tentang definisi Tuhan. Kalau kita lempar ke Ustadz pengertian Tuhan, pasti menurut Ustadz pengertian Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Sedangkan pengertian saya Tuhan itu belum tentu Sang Pencipta, tergantung ditujukan untuk siapa. Begitu. Jadi nanti kita Enggak, melebar lagi tentang yang saya definisi bingung Tuhan. ini kayak gini, Bang Benjamin. Padahal bilang penyalipan itu bukan untuk penebusan dosa. Tapi kau bilang penyalipan itu tadi adalah penebusan dosa. Itu kok bisa beda kayak gitu? Gini Pak Ustadz, itu jelas Pak De juga nggak mengakui ada ayat itu di Alkitab bahwa anak manusia akan diserahkan untuk menebus dosa umat manusia. Itu ada ayatnya di Alkitab. Pak Dehe jangan memungkiri itu ada di Alkitab Pak Dehe, gitu loh. Jadi kita itu memang begitu. Kalau misalnya gimana ya? Allah Bapa itu sudah mengetahui bahwa dia akan mati, tapi dia tidak merencanakan penyalipan itu. Makanya ada kebangkitan itu untuk membuktikan bahwa Allah berkuasa mengalahkan maut itu, gitu loh. Jadi memang itu untuk kalau misalnya penyalipan tidak untuk menebus dosa umat manusia, ya apa gunanya ada kebangkitan? Jadi tujuan kebangkitan itu apa? Lalu yang benar yang mana, Pak Dehe? Yang benar saya Pak Ustadz, sudah jelas. Memang kamu sendiri dia. Ya benar Enak saya. kali. Coba tanggapilah Pak Dehe. Kenapa Pak Dehe menurut Pak Dehe penyalipan itu bukan penebusan? Udah, jangan Pak Dehe, jangan dilawan lagi udah. Sudah itu kebenarannya sudah. Oh. Kok bisa? Saya kasih ayat tambahan bahwa Yesus atau anak manusia disalibkan ya di Yohanes sementara saya lupa Yohanes terus yang kuingat. Padahal Yohanes itu pamanku itu Yohanes. Ini Pak Dehe yang bikin saya bingung. Penyampaian Pak Dehe tadi, penyampaian Pak Dehe penyalipan itu bukan untuk menebus dosa. Gitu. Bukan. Sedangkan Bukan. Bang Benjamin katanya buat penebusan dosa. Jadi yang mana yang betul Nih, gitu? Jelaskan Pak Dehe. Ini Pak Silakan. Ustadz ya, sesuai ada istiadat orang Yahudi, Yesus itu sudah melanggar pasal berapa saya tidak tahu karena belum disebutkan di Alkitab. Dia mengaku bahwa anak Allah. Dan di dalam Alkitab siapa yang menghujat, yang mengatakan dia anak Allah sesuai ada istiadat Yahudi harus dihukum mati. Dihukum. Maka Yesus itu dibawa di hadapan Pilatus. Berarti Yesus Dan- itu dia dihukum salib itu karena kesalahan, bukan karena nebus dosa, Bang Benjamin. Ya, Gini Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz. sebentar Pak Oh ya, Pak Benyamin. Dehe Biar saya lanjut dulu, jelaskan Pak Dehe dulu. lanjut Biar dulu, Pak Dehe kelar. lanjut dulu. Ya. Biar kelar Pak Benyamin, nanti Oke, diteruskan. oke. Karena dia mengaku anak Allah, sehingga dia dibawa ke Pilatus. Dan Pilatus mengatakan untuk pertama kalinya dia tidak mendapatkan salah dengan Yesus. Tetapi kedua ketiga kali karena dia kena tekanan, akhirnya Yesus itu akan dihukum mati sesuai dengan ada istiadat orang Yahudi karena dia mengaku adalah
anak Allah. Makanya nanti para tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat berkumpul untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dan Matius 20 ayat 18 untuk seterusnya ayat pendukung dari Matius 27 ayat 1 tadi dikatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Sudah jelas. Sudah jelas. Kalau istilah ayat-ayat Alkitab ini sama dengan Hotman Paris saya kalau bagian hukum. Sudah mengerti. Lalu di mana penebusan di mana, Bang Benyamin? Hah? Silakan Pak Benyamin keluarkan dalilnya. Silakan. Apa tuh? Saya ayat-ayat Alkitab itu, tapi kita harus akui ayat yang saya sebutkan tadi, sekalipun nggak persis saya letaknya di mana, tapi ada ayat yang berkata begitu, anak manusia akan diserahkan untuk menebus dosa umat manusia. Tapi pertanyaan, kalau yang dijelaskan Pak Dehe tadi, Pak Ustadz, saya setuju bahwa dia dihukum karena menistakan agama Yahudi, diserahkan, terus karena itu makanya dia disalibkan. Itu saya setuju. Tapi pertanyaan Pak Ustadz tadi, berarti dia karena salah. Nah, memang karena salah menurut persepsi imam-imam Yahudi. Kalau seandainya imam-imam Yahudi itu tahu kebenaran, nggak mungkin mereka menyalibkan Yesus. Memang karena dianggap melanggar sesuai dengan ini, Yesus datang seolah-olah ada hal yang baru yang bertentangan, apalagi mengaku-ngaku anak Allah menurut imam Yahudi, ya makanya dibilang dia menistakan. Kalau zaman sekarang menistakan begitu, akhirnya diserahkan tanpa tahu kebenarannya bahwa apa yang dilakukan itu memang sudah dituliskan, sudah dinubuatkan gitu, tanpa mereka sadari itu. Begitu loh Pak Ustaz. Tapi kalau ayat yang mengatakan anak manusia akan diserahkan untuk menembus dosa umat manusia, itu jelas ada itu. Itu di mana itu? Itu ada pasti ada itu. Saya nggak ngarang-ngarang itu. Wah, gak kuat berarti kau Bang argumennya. Kau nggak bisa tunjukin data. Ya nanti jadi nggak panjang, nanti kalah, nanti langsung Pak Dehe gitu loh. Tapi ada ya itu Pak Ustadz. Ada. Itu jelas Pak Dehe aku itulah. Pak Dehe itu tahu itu. Beliau kan suka baca Alkitab kan. Pasti ada itu. Itu ayat Paulus atau bukan? Itu Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong itu. Jelas kok. Waktu dia perjamuan kudus itu perjamuan yang membagi bagian roti kan di situ kalau nggak salah dia berucap seperti itu. Anak manusia akan diserahkan. Ini lakukanlah sebagai peringatan bagimu, kan begitu. Itu jelas Pak Ustadz. Terus kalau Pak Ustadz bilang atau Pak Dehe bilang itu bukan untuk penebusan dosa, sekarang kita tanya, apa gunanya ada kebangkitan? Ngapain dibangkitkan kalau memang bukan untuk menebus dosa umat manusia? Kan itu logika dasar lah Pak Dehe. Itu kan logika abangku. Simple itu, sederhana itu. Abangku Beneami, yang membangkitkan Yesus itu dia sendiri bangkit atau Allah yang membangkitkan? Allah Bapa, Bapa yang di surga. Bapa yang di surga. Berarti Yesus bukan Allah Bapa berarti ya? Yesus Tuhan, tapi dia bukan Allah Bapa. Oh. Jelas itu semuanya ada di Alkitab itu. Jelas. Ini yang bikin saya bingung Pak Dehe. Iya. yang Pak Dehe pahamnya beda, kau beda juga pahamnya, sama beda.
disalibkan itu bukan untuk menebus dosa manusia. Oh. Oke. Ada lagi Pak Dehe? Cukup di situ karena beliau tidak mengeluarkan dalilnya. Cuma gara-gara itu loh Pak De. Itu kan jelas Pak De, akui nggak ada ayat yang mengatakan itu? Ada nggak? Akui Ayat dulu, apa itu, Bang? kita, laki-laki kita. Ada ayat itu. Ayat apa itu? Anak manusia akan diserahkan untuk menebus umat manusia. Inilah tubuhku. Inilah anggur. Lah, ini ada pertanyaan lagi di situ. Mengapa Yesus mengatakan inilah darahku, sementara yang dikasih anggur? Ya tapi kan itu kan namanya perumpamaan. Masa kita sedang kali itu menerjemahkannya Pak De? Itu kan hanya gitu. perumpamaan, hanya untuk hanya mengilustrasikan. perumpamaan. Ya jadi kalau kita Pak De, kita akui ya, dari zaman perjanjian lama pun sampai perjanjian baru pun, apakah kita bisa mengartikannya secara harafiah semuanya? Kan tidak bisa. Termasuk Al-Quran, mana bisa kita artikan secara harafiah semuanya? Semua Bisa kalau Al-Quran. Nggak paham kau. Tidak bisa kan Pak Ustaz? Pasti ada yang tidak bisa kan? Pasti ada yang tidak bisa, saya bilang. Al-Quran Tidak itu bisa ada kita ilmunya, terjemahkan. beda dengan Bible. Bukan, maksud saya Pak Ustadz, bukan untuk menyerang Al-Quran. Maksud saya tidak semua isi kitab itu kita bisa terjemahkan secara harafiah. Karena di situ ada perumpamaan, ada kalimat-kalimat metafora. Pak Ustadz pasti setuju dengan Kalau saya itu namanya takwil, ya ada kayak gitu. Itu kan, ya, oke kan berarti penjelasan saya. Ilmu takwil Iya. ada. Itu maksud saya. Nah, Pak Dehe tadi bertanya, darah yang dibilang tapi anggur yang dibilang. Nah, masa kita kayak debat anak SD jadinya kita harus menerjemahkan itu? Kan kita ngerti lah itu perumpamaan begitu. Perumpamaan. Jika pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kanan. Masa kita ya udah tamparlah nih, terus ku kasih pipi kanan. Masa kita mau mengartikannya kayak begitu? Itu kan bukan sekolah kita kalau kayak gitu. Tidak berpendidikan jadinya kita kalau mengartikannya seperti itu. Terus kayak gimana pahamnya itu? Saya mau tanya. Ya berarti kan kalau seandainya ada orang yang jahat ke kita atau sirik, dengki dan segala macam, janganlah dibalas itu dengan kejahatan. Jangan dibalas dengan hal yang sama. Makanya Yesus bilang, terus apa upahmu? Kalau orang baik, kebaikan dibalas kebaikan. Apa upahmu? Kan begitu. Makanya kalau saya bukan gitu nangkapnya, Bang. Kalau itu bukan seperti itu saya nangkapnya. Kalau kamu ditampar pipi kanan, lalu kasihkan pipi kirimu. Jadi kalau ada maling ke rumahmu, ya dia curi motormu, maka kasih mobilmu. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau Pak Ustadz berpandangan seperti itu. Kalau gini, kalau ada maling ada begitu. maling culik anakmu, kasihkan istrimu. Gitu maksudnya. Oke, nggak ada masalah itu Pak Ustadz. Tapi yang saya jelaskan begitu. Intinya gini Pak Ustadz. Bang Benyamin. Ya. Bisa juga tadi juga Anda mengatakan, saya ikuti narasimu sekarang ya. Ya. Anda mengatakan itu adalah perumpamaan anggur itu adalah bukan darah. Itu perumpamaan. Oke, Ya, saya ikutin. Saya setuju. Ya. Nah, saya setuju, bukan darah, tetapi anggur. Bisa-bisa juga tadi penebus dosa itu perumpamaan, bukan dosa yang ditebus. Bisa juga saya bernarasi demikian. Apalah perumpamaannya maksudnya? Ya, Maknanya apa? Bisa yang lain, bukan dosa itu. Tetapi Pak Dehe sebutkan apa? saya tidak menyebutkannya. Saya juga bisa bernarasi Kalau demikian. penyalipan itu jelas-jelas saksi matanya banyak, itu betulan terjadi. Apa kalau itu dibilang perumpamaan? Perumpamaan tentang apa? Maknanya apa? Bukan yang Anda katakan tadi bahwa
Apa tadi Anda mengatakan bahwa Untuk cawan memperingati bahwa anggur darah Tuhan Yesus itu, telah tercurah, itulah makanya kita iya, perjamuan Anda kudus, mengatakan begitu tadi kan? anggur itu darah yang dikatakan Yesus Ya, hanya perumpamaan, hanya perumpamaan. Lalu saya bisa berkata juga bahwa perumpamaan itu pengampunan dosa, kan bisa juga, gini loh kan Pak bisa, Dehe. bisa juga. Darah diganti dengan anggur, diumpamakan dengan anggur untuk mengingat penebusan Yesus Kristus. Kalau Pak Dehe bilang itu untuk menebus dosa manusia itu adalah perumpamaan, apa? Umpamanya apa? Maknanya Ya, apa? saya Gitu loh, Pak. tidak, Diganti apa? saya Gitu. tidak menyebutkan apa karena Nah. takut dikatakan nanti fitnah. Saya nggak mau. Anda memancing saya pun saya tidak menyebutkan. Kan saya bisa. Pak Dehe kan berarti nggak fair Jangan begitu. ajarin Kalau ikan begitu. berenang gitu. Enggak lah, sudahlah itu. Apalagi yang mau kita ini kan? Udah jelas-jelas itu penebusan dosa karena penebusan dosa. Iya, di oleh sana karena itu- oleh karena dikatakan itu ada sama kebangkitan. seperti Sudah anak jelas. manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikannya. Dah, itu loh. Bisa perumpamaan juga nih Pak Ustadz, bisa perumpamaan juga. Saya ikutin narasi beliau. Berarti umpama juga itu nebus dosa itu ya. Iya. Bisa juga. Saya Bisa tidak pernah juga. bilang bahwa semua isi Alkitab itu semuanya perumpamaan. Saya tidak pernah bilang Pak De dan Pak Ustadz. Saya tidak pernah bilang. Tapi di isi Alkitab itu ada sifatnya yang berbentuk perumpamaan. Tidak bisa semuanya kita artikan secara harafiah. Begitu loh. Saya rasa semua orang setuju dengan ini. Begitu aja kalau saya. Bisa juga betul Tapi juga kalau kata Pak kita Dehe bilang, tadi bisa kalau- aja berasumsi Bukan penebusan hal yang- dosa itu ada bukan secara harfiah gitu. Bukan gini loh Pak Ustadz. Hal yang sederhana pun misalnya bahwa penyalipan itu diputuskan dan dilakukan oleh umat Yahudi dan Pontius Pilatus, terus Pak Dehe bilang itu dilakukan oleh umat manusia, kan itu sudah jelas-jelas bukan perumpamaan, begitu loh. Enggak, Makanya tidak semua hal maksud itu perumpamaan perumpamaan. tadi Bang, penebusan dosa itu yang kubaca tadi bisa perumpamaan juga ini lama-lama. Apa perumpamaan tentang apa Pak Dehe? Pak Dehe kan nggak jelaskan lebih lanjut tentang itu. Itu kan jelas-jelas itu hal yang sederhana, tidak perlu itu diumpamakan, tidak perlu. Jelas menebus Tadi dosa juga umat manusia. jelas Itu memecah-mecah roti dan mengatakan ambillah dan makanlah. Inilah yang kuberikan kepadamu. Inilah darahku. Nah, perumpamaan juga toh. Ya tapi kan tidak semua. Masa kita kayak anak-anak, masa semua case kita bilang case-nya sama? Masa kita kalau mau studi kasus-kasusnya sama semua kan enggak, konteksnya apa kita konteksnya disamakan semua. Iya, Kan beda nggak tipis begitu ini lah ya, kita Bang. berdiskusi Pak Dehe. Beda tipis ini ya Bang. Lalu dosa siapa yang sudah ditebus Bang? Saya bertanya. Dosa umat manusia yang percaya Iya, mana kepadanya. buktinya di dalam Alkitab bahwa manusia sudah ditebus dosa? Buktinya, Iya. wah ini kan nanti berkaitan dengan hal-hal yang kosmik yang nggak bisa, belum ada satupun kita ke sana. Jadi ya saya nggak mau. Anda Bahas sama Pak Ustadz aja lah. Kalau gitu, Gimana mau jelasinnya? nggak bisa. Kalau siapa yang ditebus, ya itu kan kembali lagi ke keimanan. Berbahagia Iya, karena di dalam Alkitab tidak ada tanda-tanda pengampunan dosa itu. Tidak ada. Gimana? Gimana Pak Di De? dalam Alkitab tidak ada tanda-tanda pengampunan dosa itu. Jika engkau mengaku berdosa, maka dosamu diampuni. Apa tanda-tanda orang yang sudah diampuni dosa?
Nanti kalau sudah tidak hidup lagi, dia selamat apa enggak? Itu Kan kelamaan. berarti kan kita bicara tentang hal-hal Kalau yang kasusnya kosmis. itu sudah tidak ada lagi di dunia, Bang. Ya jadi kita bicara, makanya Pak Dehe jangan bahas hal-hal yang begitu, kita bahas yang ada Iya, yang di itu dunia yang masuk sekarang kita hidup ke ini doktrin, loh. abangku. Masuk kita ke doktrin. Tidak Bukan ada. ke doktrin, keselamatan Iya, itu. tidak Sekarang- ada. Tidak Sekarang Pak ada Dehe saya tanya. satupun Saya boleh fakta di tanya, Pak Dehe? kolong langit ini bahwa sudah ada yang diampuni dosa. Tidak ada satupun. Saya tanya Pak Tidak Dehe boleh? ada satupun. Saya tanya Pak Dehe boleh? Saya ikutin narasimu, ya saya ikutin. Oke. Bahwa Yesus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu orang mana yang sudah ditebus dosa itu? Orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Ya buktinya apa? Nah, kalau Pak Dehe tanya buktinya, ya kita harus selesai dulu hidup di dunia ini. Gitu loh. Siapa yang mau bahas Bantu, itu? kawan. Gitu, susah Pak Dehe, nggak bisa itu. Sekarang saya tanya sama Pak Ustadz. Kalau misalnya nanti di surga ada 72 bidadari, gimana mastikannya? Buktinya apa? Kan kita harus ke sana dulu. Itu sama Pak Dehe menanyakan hal-hal yang sifatnya begitu. Jadi janganlah kita berdiskusi hal-hal yang begitu. Lah kan kita dapat infonya dari pencipta surga itu. Nah, makanya Pak Ustadz tadi ditanya sama Pak Dehe bahwa ditebus manusia, ya Yesus yang ngomong begitu. Infonya ya Tuhan Yesus gitu loh. Kan sama kan? Tapi kalau Menembusnya ditanya, kemana? Enggak, terus kalau Pak Ustadz ditanya seperti pertanyaan Pak Dehe, apa buktinya? Ayo. Ya Pak Dehe tadi kan nanyanya menembusnya kemana? Lah, ditebus kan Pak Dehe bertanya bahwa siapa yang ditebus, umat manusia yang percaya kepadanya. Terus Pak Dehe lanjut menanyakan apa buktinya. Lah gimana coba Pak Ustadz kira-kira? Apa Kan itu jelas-jelas buktinya nggak ada jawabannya. kita mengaku Kita harus dosa-dosa mati kita, dulu, apa Pak buktinya Dehe. bahwa Baru dosa kita kita merasa- sudah ditebus? Kan susah. Pak Dehe bertanya untuk jawaban yang Pak Dehe sendiri tidak ketahui jawabannya. Iya, Kan karena lucu, belum Pak dapat Dehe, jawaban gitu makanya loh. aku bertanya. Enggak, itu pertanyaan mencoba itu. Bukan mencoba. Nggak bisa. Jangan begitu. Makanya Sama kalau- seperti Pak Ustadz tadi, nggak bisa Pak Ustadz kita jawab begitu kan? Bang Kita harus Beneamin. kesana dulu baru kita bisa Bang jawab. Beneamin. Makanya kalau ada pendeta di PAPA, mereka menantang saya bertanya, lalu saya bikin mereka pusing 7 keliling. Kutanya seperti ini. Saya nggak pusing, itu pertanyaan tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, dia yang harus nyuruh masuk bertanya, akal, kita Pak Dehe. tanya. Enggak. Pertanyaan itu harus masuk akal Pak Dehe. Kita nggak bisa begitu. Lah, Diskusi- ini masuk akal Bang. Abang kan Enggak. tadi mengatakan bahwa Diskusi yang sehat itu pertanyaannya harus masuk akal dan pertanyaannya ya dengan kalimat yang baik, begitulah. itu sudah baik pertanyaanku Bang, sesuai dalil. Sesuai dalil pertanyaanku. Nih Bang, ku baca ya. Saya nggak salah lo bertanya. Saya nggak sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa sih? Itu dasar pertanyaan saya dari tebusan ini. Enggak lah, nggak masuk akal. Sorry lah, itu nggak masuk akal buat saya, nggak masuk akal pertanyaannya. Berarti kita harus mati dulu baru kita. Berarti kita stop bertanya begitu ya. Nggak, Kalau begitu bukan. kita cari pertanyaan yang lain. Lebih baik pertanyaannya itu nggak perlu diajukan ke siapapun sih. Oke. Saya permisi dulu mau ke kamar kecil dulu sebentar. Iya, oke. Bang, saya boleh tanya nggak sama Bang Benjamin? Nggak, tapi Pak Ustadz setuju nggak saya bilang Hah? begitu tadi? Setuju kan Pak Ustadz kan? Benar nggak? Setuju kayak gimana? Pertanyaan Pak Dehe tadi kan itu pertanyaan yang tidak masuk akal kan? Begitu loh. Kalau kita ditanya buktinya, kalau di iman Kristen bahwa
siapa yang percaya ya ditebus, siapa yang ditebus katanya kan, ya umat-umat yang percaya kepadanya, makanya ditebus. Terus dia tanya, buktinya apa kalau sudah ditebus? Kan begitu. Itu sama kayak pertanyakan sama Pak Ustadz tadi. Kita kan berarti harus meninggal dulu. Kan begitu kan? Nah, itu kan pertanyaannya tidak logis. Pak Ustadz setuju kan itu? Setuju harusnya. Ah gini, kalau masalah surga, infonya itu dari Tuhan semesta alam. Betul. Kalau seperti itu, pada hanya minta bukti, harusnya buktinya itu Yesus menyampaikan dosa kau udah ditebus gitu. Sudah, Yesus sudah bilang begitu, makanya tadi saya sebutkan umat yang percaya, makanya berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kalau begitu berarti ditebus dia. Tapi kan Pak Deher, pertanyaan selanjutnya adalah apa buktinya kalau dosanya sudah ditebus? Begitu loh Pak Ustadz. Kan itu pertanyaan konyol gitu loh. Saya rasa Pak Ustadz setuju lah untuk masalah itu. Pak Ustadz mau tanya apa? Saya mau tanya, ada agak-agak bingung saya gitu. Di situ ada Alkitab nggak? Nanti nggak baca pula kamu. Ada. Nah, Baik. Buka Matius 5 nomor 18. Bentar. Matius 3 nomor 17. kenapa? Matius 3. Nomor 17. Matius 3 nomor 17. Nah, baca coba. Mana sih? Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu? Nah, itu suara Tuhan yang dari sorga itu pakai bahasa apa itu? Apakah Tuhan pakai bahasa Indonesia gitu? Terdengar dari sorga pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa apa dia? Sulit juga ya pertanyaannya ya, tapi Makanya itu sulit, harus dong. Makanya saya penasaran juga itu. Itu pakai bahasa apa itu? Bahasa Yunani kah? Bahasa Indonesia kah? Atau bahasa apa itu? pakai bahasa Ibrani. Ibrani. Tuhan pakai bahasa Ibrani. Ya, dia bisa semua bahasa. Allah Bapa itu bisa semua bahasa. Dia mengerti semua bahasa. Tidak hanya Kayak satu gimana, Bang? Kayak gimana katanya bahasa Ibrani? Oh, saya nggak tahu kalau bahasa Ibraninya. Lah, berarti asumsi kau. Mana datanya Tuhan pakai bahasa Ibrani dari sorga? Nggak punya kalau data, tapi kan itu terjemahan dari bahasa Yunani ke Ibrani kan begitu. Ya berdasarkan saksi mata di situ yang mendengarnya. Saya pengertiannya begitu. Tanpa kita harus membuka datanya, sepertinya itu benar. Kan begitu. Enggak mungkin kalau Tuhan pakai satu bahasa Ibrani saja. Ya tapi kan kondisi saat itu, situasi saat itu kan Ibrani, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Kalau seandainya Allah menggunakan logika aja ya Pak Ustadz, kalau seandainya Allah menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh yang mendengar itu, bagaimana kitab itu ditulis? Gitu. Berarti dia nggak pakai bahasa Indonesia kayak gini, enggak? Jelas enggak, karena situasinya kan di sana, bukan di Indonesia, dan yang mendengarnya bukan orang Indonesia. Berarti Tuhanmu cuma bisa bahasa Ibrani atau kayak gimana gitu? Semua bisa Pak Ustadz. Makanya kita itu berdoa, mau pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, semua boleh. Tidak ada, mau dalam hati pun tidak diucapkan boleh. Itu mintanya kepada Yesus gitu dalam bahasa Inggris. Ya, kepada Yesus. Semua. Kalau kepada Yesus nih, Anda kan berdoa pakai bahasa Indonesia ya. Ya. Kira-kira ngerti nggak Yesus dengan bahasa Indonesia? Jelas ngerti, udah Tuhan. Buktinya mana? Pernahkah Yesus pakai bahasa Indonesia? Kan saya pernah naik loh tempo hari ke ininya Pak Ustadz ini. Pak Ustadz sendiri yang bilang dia kan Yahudi kan. Sudah jelas gitu loh. Tapi itu kan iya, kalau Yesusnya pakai bahasa Aramaik, ada nggak buktinya Yesus paham bahasa Indonesia? Setidaknya kan dia mengucapkan satu kata aja bahasa Indonesia gitu.
semua kemahakuasaannya Allah berkenan sama dia, makanya dia maha kuasa. Nggak ada buktinya. Ngarang-ngarang aja kau ah. Kalau kalau ditanya buktinya, ya apa di Alkitab begitu kan? Oh. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Sudah jelas, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada melalui Bapa. Nggak yakin saya, Bang. Sudah Nggak jelas. yakin saya, Bang. Nggak yakin saya Ya kalau iyalah, Yesus Pak bisa bahasa Ustadz. Indonesia. Pak Nggak Ustadz kan mungkin. yakinnya Pak Ustadz kan yakinnya sama Al-Quran. Nggak mungkin itu Kan Yesus sama bahasa Alkitab. Indonesia dipakainya. Iya. Ngaco gimana, aja kalau Yesus Mau- bahasa Indonesia. Jadi Lucu juga si Benyamin nih. Yesus terbatas itu menurut Pak Dehe. Tuhan Yesus itu Ah. terbatas. Saya belum bisa menyimpulkan abang Nah, karena Pak Dehe saya aja nggak bisa belum, jawab. Dia tidak terbatas. belum ketemu Yesus, jadi saya belum bisa menjawab ya, karena saya belum tahu. Sebelum kita berpisah-pisah Pak Benyamin, Ya. saya tahu Anda adalah seorang ahli Taurat, walaupun belum sehebat dengan Paulus. Ada satu ganjalan di dalam hati saya sebagai pengikut Yesus. Di dalam surat Markus dikatakan di sana bahwa Yesus itu terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya bertanya, ada dua di sini. Siapa bersama Yesus yang naik ke surga sehingga dia tahu bahwa Yesus sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Ah, tuh, Nah. betul. Pakai teropong apa tuh ya? Dan Pasti yang kita nanya. Dan yang kedua adalah wujud Allah Bapa itu seperti apa? Sehingga penulis mengatakan bahwa sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Seperti apa wujud Allah Bapa itu? Jadi sebelum kita berpisah-pisah, mungkin Pak Benyamin bisa menjelaskan kepada saya seperti apa wujud Allah Bapa itu, dan siapa yang bersama Yesus naik ke surga sehingga penulis dia tahu bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Sudah sekitar 20 lebih pendeta saya tanya sejak saya SMP, dan pertanyaan ini sampai detik ini tidak Bisa ada dijawab. seorang pun yang menjawab. Silakan. Gak bisa dijawab sama pendeta-pendeta itu Pak Dehe. Belum, karena saya Wah, minta sesuai oke. dalil. Ya. Saya jawab ya Pak Dehe ya. Oke, Ya. oke. Saya sekalipun saya bukan pendeta ya. Ya. Itu jangan pakai kisah para rasul ya, karena si Enggak, saya nggak pakai, Stefanus saya nggak main, Stefanus main. belum ke surga. Saya hafalan ayat-ayat itu nggak begitu sepintar Pak Dehe lah, tidak. Tapi saya baca. Kenapa penulis di kitab Markus itu memakai kata sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Kan begitu kan? Pertanyaannya kan? Tidak ada kata yang lebih tepat untuk menunjukkan posisi tertinggi Yesus Kristus. Satu itu. Makanya diambillah sebelah kanan. Kenapa dia tidak kembali lagi di sorga? Mesti di sebelah kanan. Itu menandakan bahwa Yesus Kristus dengan Allah Bapa itu berbeda. Tapi tetap satu. Saya rasa penjelasannya begitu. Saja. Oh, Begitu, jadi- kenapa kata itu tidak ada kata lain yang lebih tepat untuk menunjukkan posisi atau statusnya Yesus Kristus, makanya diambil kata di sebelah kanan. Bukan Ya. berarti seolah-olah ada dua kursi dan Yesus sebelah kanan. Enggak. Bukan begitu. Kalau begitu kesimpulannya berarti Allah Bapa itu berwujud. Tidak bisa. Yang duduk di singgasana itu hanya Yesus. Makanya tidak bisa kita simpulkan, oh, terus kenapa pakai kata sebelah kanan Allah Bapa?
Jangan kita pernah berpikiran bahwa di situ seolah-olah ada dua kursi, terus sebelah kanannya Yesus. Nggak begitu. Kalau begitu kesimpulannya Allah Bapa berarti berwujud. Tidak, Allah Bapa itu tidak berwujud. Makanya yang duduk di singgasananya itu adalah Yesus Kristus. Gitu. Saya rasa penjelasannya itu saja. Aku sudah paham. Jadi Asumsi. datanya nggak ada asumsi. Enggak lah, itu jelas itu. Kalau saya cari nanti penulisnya, referensinya itu ada, Pak D. Iya, Tapi Pak D kaji sendiri lah. Kita udah sama-sama. Saya nggak mau kaji-kaji begitu di sini sih. Iya, kita imanin saja, betul Bang, betul. Kita yakinkan saja dan imanin saja, betul. Enggak, saya nggak mengimani saja Pak D. Salah Pak D. Saya tidak mengimani. Lalu Kalau tidak masuk akal, saya akan tinggalkan itu. Kalau tidak masuk akal. Kalau bahasa kakek Zeus, lemparlah dadunya. Di sini lemparlah ayatnya supaya kami mengerti. Ya sudah, nanti lain kali, next time nanti saya bawa data yang lebih lengkap lah. Kalau Pak D kayaknya Oke. siap. Oke, thank you atas diskusinya ya Bang Benjamin ya. Makasih Pak Ustadz, Pak D. Saya senang berdiskusi dengan Bang Benyamin. Ya. Tidak seperti pendeta yang lain yang selalu ya begitulah. Oke ya. Oke. Saya turun ya Pak Ustadz ya, Pak D ya. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz.